Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Kembali lagi dengan Feni di sini. Dan yang pasti Feni senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tentunya di malam hari ini ya cukup spesial juga karena akan spesial banget ketika Anda nanti akan menemukan sesuatu yang berbeda dari biasanya gitu ya. Ketika disebutkan dengan hal-hal yang berbau pemilihan umum ya di beberapa minggu yang lalu, sekarang kita refresh dulu nih sejenak karena kita harus bermain-main juga dengan hobi kita yang sudah vakum nih beberapa minggu lalu akibat banyaknya schedule atau juga kegiatan-kegiatan gitu ya. Nah, tentunya malam hari ini Feni tidak sendiri karena di malam hari ini Feni sudah bersama komunitas Resum atau juga Reptil Sumeneb. Wah, kalau ngomongin komunitas reptil ini pastinya sih bayangan Anda akan ke hewan-hewan melata atau juga hewan-hewan yang bisa dikatakan cukup buas gitu ya. Tapi bagi para pencinta atau juga penikmatnya ini sesuatu hal yang menyenangkan karena berinteraksi dengan hobi itu sesuatu hal yang bisa merefresh otak atau juga kegiatan-kegiatan yang sudah banyak sekali dilakukan. Ini bisa terobati dengan hobi yang sedemikian rupa agar supaya nih bisa kembali bisa menjalani hidup kembali gitu ya. Ketika kita sudah menekuni hobi itu, ya tidak langsung bertele-tele dan berlama-lama nih sudah bersama Mas Lutfi Irwansah dari Bluto ya, dari anggota komunitas Reptil Sumeneb. Halo, selamat malam Mas Lutfi. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik gitu ya. Iya, malam hari ini sesuatu yang tentunya sih bisa dikatakan melelahkan setelah berkutat dengan hobi yang Mas Lutfi jalani dengan aktivitas juga yang tentunya sudah digeluti gitu ya. Nah, kalau Mas Lutfi sendiri domisilinya di mana nih? Kebetulan saya domisili memang di Bluto, Mbak. Di Bluto ya. Wah, ini nih sesuatu yang tentunya sih bisa dikatakan di nanti pendengar nih. Hobi apa yang sekarang lagi ditekuni gitu? Kebetulan hobi saya sih nggak ganti ya dari kemarin. Tetap di reptil, Mbak. Di reptil. Utamanya di ular ya. Di ular. Aku kalau ngomongin ular nih Mas Lutfi ya, ini sudah bulu kuduk nih, bukan cuma makhluk-makhluk yang sakral aja gitu ya. Tapi ini suka hewan melata ini sudah dari kecil gitu ya? Dari kecil, Mbak. Dari kecil. Mulai dari SD saya sudah istilahnya mulai mengeksplor hewan-hewan di sekitar saya, terutama ular-ular gitu. Jenis ular apa yang Mas Lutfi pelihara ini? Sebenarnya kalau misalkan ketertarikan saya sih ular pada umumnya, termasuk ular yang berbisa juga sebenarnya. Cuma karena faktor keamanan dan lain-lain, saya sekarang lebih cenderung fokus ke ular-ular yang aman lah, baik untuk saya pribadi maupun keluarga saya dan bahkan lingkungan masyarakat yang lebih luas gitu. Emangnya ular ada yang aman juga nih? Aman, kalau misalkan kita ini kan berbisa atau tidak, bisa dijina atau tidak dan lain-lain itu kan kita bisa belajar banyak tentang itu, akhirnya tahulah mana jenis ular yang berbahaya atau tidak. Kebetulan saya pelihara ular jenis piton. Jenis piton, ini jenis ular yang besar itu ya Mas ya? Iya, benar. Oke. Nah, Mas Lutfi tergabung di komunitas Resum ini sejak tahun berapa nih? Sekitar tahun 2017-2018 ini Mbak. Kurang untuk tepatnya saya agak lupa 8 tahun ya hingga sekarang ya, bisa dikatakan begitu ya. Nah, ini kan diketuain sama siapa nih anggota dari komunitas reptil ini sendiri sekarang? Untuk ketua Resum saat ini ada Mas Gilang, Mbak. Mas Gilang. Ya, kalau sebelumnya ada Mas Dedi Vegas. Sekarang untuk kepemimpinan yang selanjutnya estafetnya diserahkan ke Mas Gilang. Nah, ini kan tentunya nih hewan yang ya bisa dikatakan gak semua orang memilikinya gitu ya, Mas Lutfi ya. Kiat-kiatnya agar supaya nih Mas Lutfi itu sayang dengan hewan-hewan peliharaannya gitu, melakukan
aktivitas apa sih atau berinteraksinya seperti apa sih dengan hewan-hewan ular itu gitu? Pastinya kalau kita suka hewan itu ya, suka sesuatu gitu, kita akan memaksimalkan perhatian kita kepada hal itu, Mbak, termasuk kepada ular. Jadi kalau untuk saya pribadi, karena memang interestnya di ular dari awal, ya seperti misalkan merawatnya mulai dari membersihkan kandang, menjaga kebersihannya, terus memberikan makan, bermain-main. Misalkan bermain-mainnya itu bisa dihandle atau kita pegang gitu, terus jadi biarkan dia ini ya kayak temen juga gitu ya. Benar. Oke. Tapi dari support sistem keluarga gimana nih? Awalnya sih agak-agak gimana ya, agak-agak mereka kurang support lah karena image ular, reptil atau ular pada khususnya ini kan negatif nih di masyarakat. Awalnya sih memang kurang support, tapi seiring berjalannya waktu karena orang tua dan keluarga melihat ternyata nggak semua ular bahaya loh. Maksudnya ternyata kalau misalkan ular itu dirawat dengan baik, nggak seperti yang diisukan di masyarakat, orang-orang gitu ya. Orang-orang gitu. Akhirnya mereka support lah. Mulai support dari juga ya. Dibikinin kandang sama bapak gitu dulu. Serius sekarang berarti orang tua juga turut serta gitu ya? Dulu sih Mbak, kalau sekarang ya full saya ya memang ini. Kalau dulu awal-awal itu sampai bapak itu dibikinin kandang sama bapak, udah ditaruh di situ aja gitu. Iya. Ini menarik sekali ya, dari obrolan di komunitas. Tentunya sih bisa dikatakan nih tidak semua orang memiliki hobi yang seperti ini gitu ya. Dan ini juga anggota-anggota terpilih ya Mas Lutfi ya, gitu ya. Kalau ada nggak kiat-kiat agar supaya diterima di anggota komunitas Resum itu sendiri? Nggak ada seleksi untuk jadi anggota sih Mbak. Cuma yang penting kita udah punya ketertarikan yang sama, terutama di dunia reptil ya. Untuk belajar reptil lebih dalam lagi, mulai dari perawatannya, terus gimana care sheet-nya lah, terus ya untuk yang detail-detail lah, untuk kita yang penting belajar, terutama khususnya untuk belajar reptil, ular, iguana, kadal-kadalan, biawak dan lain-lain. Ternyata di Resum itu sendiri tuh nggak cuma hanya ular gitu ya, tapi hewan-hewan lain ya. Reptil Mbak, reptil kan ada kadal-kadalan, ada iguana, ada yang lain. Nah juga. Itu yang nanti bakalan kita bahas lagi Mas Lutfi. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Mas Lutfi juga dari anggota komunitas Resum Reptil Sumeneb. Nah, Mas Lutfi, ini kita bakal bincang-bincang lagi nih mengenai keseharian Mas Lutfi gitu ya di komunitas Resum ini sendiri. Anggotanya ada berapa nih Mas hingga sekarang? Tepatnya saya sih kurang paham ya Mbak ya, kurang tahu karena intinya ada banyak yang masuk juga ya, banyak baru-baru ya, ini ya. Mungkin sekitar 40-50 anggota ada. Wah, banyak juga ya Mas ya. Dari itu semua ini background atau juga latar belakang dari komunitas Resum itu sendiri, pelajar kah atau banyak yang sudah berumur gitu tapi masih suka dengan reptil-reptil itu, gimana nih Mas? Bisa diceritakan? Macam-macam, ada yang anggota kepolisian, terus ya wirausaha, guru, terus pegawai negeri, pegawai swasta juga dan lain-lain. Berarti menyempatkan itu semua kan gak gampang nih Mas, dari ini ya hobi yang ditekuni sama Mas Lutfi, dari jobnya juga Mas Lutfi itu ya. Cara membaginya itu mungkin cara kasih pakannya atau juga cara bersihkannya itu ada nggak? Satu minggu berapa kali, atau kasih makannya itu harus rutin gitu, takutnya nanti kan jadi stres gitu dari ular-ularnya itu sendiri, gimana nih Mas? Kebetulan karena ular tidak terlalu membutuhkan perawatan yang setiap hari seperti hewan-hewan lainnya, jadi saya bisa membersihkannya ketika memang ada kandang kotor aja Mbak. Termasuk pakannya. Ular tuh makannya tidak tiap hari. Jadi, tidak tiap hari ya? Tiap hari. Jadi Mas Lutfi itu ngasihnya di satu minggu ada berapa kali cuma? Untuk satu minggu kan satu kali. Serius? Iya, satu kali. Cuma satu kali gitu. Tapi itu sudah menahan ular tersebut untuk ini ya, tidak memangsa lagi hal-hal di sekelilingnya itu? Tidak Mbak, karena memang metabolisme ular itu beda dengan hewan-hewan lainnya. Jadi kita tapi kalau sekali ngasih makan porsinya memang besar sekali gitu.
Kayak unta gitu ya, kayak minum benar itu juga bisa tahan berbulan-bulan. Ya, beda dengan ular gitu ya. Ular itu juga bisa tahan berhari-hari ya Mas Lutfi. Bahkan ya. bertahun, Mbak. Bertahun juga. Bulan dan berbulan. tahun. Wow. 1 tahun pun dia ya. tidak makan, dia bisa survive asal minum di kandangnya masih ada. Untuk ular-ular ukuran jumbo lah, Mbak. Ya Mas Lutfi, ada berapa jenis, ada berapa ekor lah gitu dari yang di ini sekarang yang ada di kandang-kandangnya Mas Lutfi sendiri yang dipelihara? Kalau jenisnya ada 2 jenis. Ada 2 jenis ada ya. 2 jenis, piton sacabodo atau piton molurus itu. Okay. Dan yang kedua reticulatus retic. Kalau morphnya ada banyak, saya tidak bisa sebutkan karena banyak sekali. Serius banyak? Ya. Lebih dari 100 Mas? Kalau jumlah spesies, jumlah ularnya untuk saat ini indukannya sekitar 25. Okay. Kalau dengan anakan-anakannya karena baru saja sudah saya jual gitu, kalau misalkan di total semuanya mungkin lebih, Mbak. Waduh, indukannya aja udah 25 gitu. Iya betul. Itu sambil mohon maaf dibisniskan juga ya Mas Lutfi ya? Karena kan saya kan beternak juga. Beternak juga ya Mas Lutfi. Berarti banyak dong mengenal relasi-relasi dari luar kota juga gitu ya. Oke. Nah, kalau di komunitas Resum itu sendiri ada nggak yang beranggotakan cewek atau juga masih anak-anak? Serius? Ada juga, iya. Ada usia biasanya, pelajar, ada yang masih SMA, ada yang masih SMP juga ada. Cewek, cowok juga kita welcome untuk bergabung di kita. Gitu. Biasanya itu hewan apa, Mas? Apa sejenis kadal-kadalan atau juga ular juga atau seperti apa nih? Iya, termasuk ular juga. Kadal-kadalan juga ada, iguana, terus bahkan di Resum pun sekalipun bukan reptil, meskipun kita fokusnya di reptil, kita tetap welcome menerima mereka, Pak. Oh gitu. Ada yang pelihara sugar glider termasuk juga ada yang merpati hias gitu. Ya tetap kita welcome. Jadi welcome lah ya dengan semua hobi yang dikhususkan khusus memelihara hewan gitu ya. Betul. Cuma Mas Lutfi memang fokusnya di ini tetap di reptil gitu. Oh, oke. Ada nggak Mas ini kegiatan-kegiatan tentunya sih yang menguras tenaga selain juga dari komunitas Resum atau juga Reptil Sumeneb ini yang tentunya sih perlu dikedepankan gitu, apa nih biasanya di hari-hari tertentu apa gitu Mas Lutfi itu dijalaninya? Kalau kita rutinitas kita tiap minggu ada acara gathering juga ada ya. Oke. Gathering komunitas kita tempatkan difokuskan di Taman Bunga, di tepat di selatan kantor Satpol PP, di pos Satpol PP di Taman Bunga, gitu. Taman Adipura. Itu biasanya apa Mas yang dibahas atau juga yang tentunya sih diagendakan sebelumnya dan nanti akan dilakukan di hari Minggu itu? Biasanya untuk yang kemarin misalkan kita ada sosialisasi ke anak-anak TK. Oh, sosialisasi juga ya. Sosialisasi ke anak-anak TK. Terus tepat di acara gathering kita itu. Jadi kita memberikan pemahaman tentang reptil, tentang hewan-hewan yang kita pelihara begitu ke anak-anak untuk agar mereka mengenal bahwa hewan-hewan ini juga seperti hewan lainnya kok. Kalau misalkan kita kasih perhatian, dirawat dengan baik, juga akan bisa jinak atau bisa kita pelihara lah di tempat dipelihara kita. Gitu ya. Begitu. Ada jadi pingin mampir gitu ya. Boleh ke komunitas tiap hari Minggu di Taman Bunga, Taman Adipura. Iya. Yang pasti nih tentunya dari sosialisasi juga mengedukasi gitu ya, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Resum ini sendiri. Ya nanti masih bakal lanjut lagi informasinya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda masih bersama kami. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya, senang rasanya bersama Feni dan Mas Lutfi nih masih bersama Anda ya di Ngobrol bareng komunitas pendengar. Anda juga masih mendengarkan siaran kami di RRI Sumeneb.net. Terima kasih, dan di RRI Pro 1 Sumeneb. Nah, tentu saja kita akan lanjut lagi nih Mas Lutfi. Dari agenda kegiatan tadi kan juga mengedukasi masyarakat, khususnya juga orang-orang yang masih penasaran banget atau juga masih belum mengenal banyak gitu ya dari hewan-hewan melata ini gitu. Ada juga nggak agenda-agenda kegiatan yang lain? Mungkin Mas Lutfi dan teman-teman itu juga datang ke acara-acara kampus, sekolah, atau ke mana nih Mas? Benar sekali Mbak. Kebetulan kita juga sering diundang ke acara-acara kegiatan-kegiatan sekolah, terus kegiatan-kegiatan pramuka yang diadakan pihak Polres atau Kodim begitu. Selain itu juga kita kegiatan lain yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan adalah acara bersih-bersih sungai, Mbak. Wah, serius nih? Bener sekali. Semua kita dokumentasinya turun. masih ada. Ya, Semua turun. Wah, itu biasanya sih dalam rangka juga ini ya Mas ya, menyelamatkan ini ya lingkungan ya, gitu. Benar sekali. Itu juga ditemukan nggak Mas hewan-hewan melata di situ? Kan biasanya banyak. Nah, itu biasanya ya kalau nggak biawak ya itu hewan-hewan ya? lagi. Iya, itu ada. juga ditemukan ya? Kadang-kadang sih ada Mbak. Ya Oh. bukan kadang-kadang sih, kalau misalkan di tempat kita masih banyak lah. Oke. Jadi masih bisa ditemukan itu biak-biak. Kegiatan lain juga ada kegiatan bagi-bagi takjil, Mbak. Wah, Pernah kita lakukan biasa. Oke. dua kali kita bagi-bagi takjil ketika bulan Ramadan gitu. Berarti juga bukan cuma kegiatan hobi yang meningkatkan imun kita juga gitu ya, tapi untuk masyarakat juga ada gitu timbal baliknya gitu ya. Benar sekali, Mbak. Ini juga selain menyampaikan juga sih kepada masyarakat agar supaya ketika kita, mohon maaf nih Mas ya, pas lagi santai-santai atau juga di dalam rumah menemukan sesuatu hal yang menurut kita menakutkan, apalagi hewan melata. Kalau menurut Mas Lutfi dan kawan-kawan sih itu hobi dan seneng sekali menemukan hal yang baru gitu ya. Benar. Itu gimana nih Mas? Kita harus ngapain gitu? Kan panik nih. Gitu. Kita sosialisasi itu kan tujuannya memang mengedukasi masyarakat agar paham lah jenis-jenis reptil atau hewan-hewan melata lainnya yang berbahaya atau tidak. Tapi kan tentunya itu juga, ada Mas. keterbatasan kan pastinya, cuma kita tahu sedikit. Nah, tapi untuk mencegah konflik antara reptil dan masyarakat itu tadi, kita tim kita di Resum itu bisa melakukan rescue ketika ada hewan reptil atau hewan-hewan lainnya masuk ke rumah masyarakat di Sumeneb, terutama di Sumeneb. Jadi kita sigap ya? Siap. Oh, Insya Allah siap. Okay. Selama ini sudah berjalan, dan kita berafiliasi dengan pihak pemadam kebakaran juga di Sumeneb. Oh, dengan Damkar juga kerjasama ya. dengan Damkar. Itu juga ada erat kaitannya ya dengan dengan Damkar ya, karena mungkin dari terselubung tempatnya ada kan juga nggak cuma ditemukan di teras rumah, ada yang di belakang rumah yang posisinya itu juga sangat menyulitkan sekali, mungkin gitu ya. Karena kan tugas job desk-nya pemadam kebakaran juga kan untuk merescue hal-hal semacam itu juga, Mbak. Jadi kita bekerja sama dengan pihak sana. Ada kebetulan anggota kita juga kerjasama secara pribadi, sekalipun dengan komunitas juga, penguatan komunitas dengan pihak pemadam kebakaran. Mungkin saran dan juga hal-hal yang Mas Lutfi ini akan kedepankan buat para anggota atau juga buat teman-teman sendiri di komunitas Resum apa nih Mas? Ya kekompakan Mbak. Untuk teman-teman di Resum itu ya kita menjaga kekompakan aja biar kita lebih solid, lebih bisa mengedukasi masyarakat, dan masyarakat kita bisa lebih paham tentang reptil ya khususnya ya. Bagaimana hewan-hewan ini juga memberikan kontribusi ke lingkungan terhadap masyarakat juga, bahwa juga pengendali ekosistem. Karena kan beberapa tahun belakangan kita tahu sendiri bahwa khususnya di daerah saya di Bluto ada serangan tikus sama tikus ya. Itu kan kalau misalkan kita runut ke belakang, itu kalau misalkan kita lebih peka, kemungkinan saya melakukan kajian juga, kemungkinan itu karena minimnya predator. Pemutasan predator itu ya Mas ya. Jadi predatornya ular dan juga perlu juga ya. Jangan sampai diputus ya mata rantai ekosistemnya. Makanya itu langsung hubungi komunitas Resum ketika jika ada masyarakat Sumeneb ini menemukan hewan reptil masuk ke rumahnya untuk menghindari konflik antara kita manusia dengan hewan tersebut, bisa menghubungi kami di Resum. Bisa menghubungi siapa tuh? Di tempatnya?
untuk di resume bisa mungkin langsung menghubungi ketuanya. Ketuanya ya. Mas Gilang. Oh, Mas Gilang. Okay. Nomor HP-nya bisa di 0878 5014 4445. Oke, jadi jangan panik ketika kita menemukan hewan yang menurut kita, waduh ini harus digimanakan. Jangan dulu diputus mata rantai ekosistemnya, takut tidak terjadi hal-hal yang nanti seperti Mas Lutfi katakan tadi itu ya. Oke, baik Mas Lutfi, sangat mengedukasi dan tentunya sukses terus untuk komunitas Reptil Sumeneb ya. Terima kasih Mbak. Dengan teman-teman juga salam agar supaya nanti next time kita bisa bagi informasi-informasi menarik lainnya di komunitas ini, dan jangan bosan-bosan untuk menyampaikan edukasi juga ya kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.